benar nggak saya kuliah ini? Saya bilang, saya masih bertanya sama saat itu saya berada di Solo. Ada alasan saya kenapa saat itu saya lama kuliah. Ketika di situ ada kesempatan, saya kejar. Ngerjain skripsi, ibu saya meninggal saat itu. Jalanin aja, jalani sudah hidup itu seperti apa, jalanin aja. Kita yakin. Oke, assalamualaikum kawan-kawan YouTube semua. Kembali lagi bersama saya di channel Rizky Empami ya. Jadi kebetulan, jadi untuk video-video di Semarang itu aku sedikit jeda dulu dikarenakan saat ini saya bukan berada di Semarang, tapi saat ini saya berada di kota Solo ya. Solo Semarang itu nggak jauh kok, hanya sekitar ya cepatnya itu 1,5 jam, lambatnya itu 2,5 jam untuk sampai ke Solo itu. Lewati Ungaran, Salatiga, Bayari, dan Solo. Dan ini kebetulan saat ini saya berada di Solo ya, mau sama teman dan mau mengisi konten mengenai, pokoknya di playlist video YouTube saya itu ada faedah ataupun ngobrol faedah. Jadi saya akan sedikit ngobrol-ngobrol sama teman saya dulu yang masih teman kuliah dulu, tapi dia ini masih di Solo, tapi dia asli dari Sumbawa. Sumbawa itu apa ya? Sumbawa itu daerah mana ya? Nusa Tenggara Barat ya, yang ibu kotanya itu Lombok. Nah, itu teman saya sudah berada di sana. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak cerita-cerita mengenai ya, kita coba mengulik pengalaman dia selama di sini dan juga pengalaman dia di Solo ini, karena dia kan baru selesai kuliah juga. Berapa lama dia di sini dan berapa lama dia kuliah gitu. Ya, dan kebetulan saya ini sedang berada di lokasinya itu di salah satu dulu ini kampus saya ya. Di salah satu kampus swasta di kota Solo, yakni UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS itu. Dan ini saya berada di depan gedung gedung auditorium. Jadi pas saya masih kuliah itu ini gedung belum jadi. Ini gedung itu dibangun mungkin setahun ke belakang untuk persiapan Muktamar Muhammadiyah untuk digunakan, karena Muktamar Muhammadiyah itu di kota Solo dilaksanakan tahun 2020 ya. Dikarenakan ada pandemi, jadi Muktamar Muhammadiyah itu ditunda. Dan ini juga gedung katanya tuh infonya itu kayak stadion, mirip-mirip stadion di Bayern Munchen di Allianz Arena, dan juga katanya konon ini gedung termegah di Jawa Tengah. Mungkin ya, nggak tahu sih. Cuma kalau ada stadion, mungkin kalau stadion Jatidiri Semarang udah jadi, mungkin ini yang kedua ya. Tapi ini bukan stadion juga sih. Ini gedung ya yang digunakan untuk keperluan kampus. Kok malah jadi bahas gedung. Dan ini adalah kawan saya. Jadi kita coba ngulik ngobrol-ngobrol panjang. Pasti video ini akan panjang sih, mumpung juga baterainya juga ini kamera saya udah lumayan mau habis juga. Jadi kita langsung saja ya. Sumad, ayo kita duduk situ aja. Kita duduk situ aja. 1, 2, 3, set. Kita selfiekan dulu. 1, 2, 3. Jadi oke kawan-kawan semua, kita mungkin duduk mana ya? Cuma ini sayangnya ini gedung kita tidak bisa masuk ke sana dikarenakan memang sedang ditutup ya. Kan mungkin karena efek COVID-19, gedung tidak dibuka. Ini dulu gedung ini bangunan tanahnya itu dulu itu tanah taman kampus, namanya itu taman itu Pak. Cuma ya, udah jadi gedung, jadi mungkin agak akan bisa main di taman-taman ya. Di mana Sobat ngobrolnya? Jadi ya mungkin saya akan pulang ke Semarang itu kapan ya? Besok saya akan ke Semarang itu. Ya kebetulan aja sih ada urusan di Solo, jadi main ke Solo juga, dan juga ketemu teman-teman saya juga. Ayo Sumad, sini aja, situ ngobrol. Sini aja supaya lebih enak, ada gedungnya kelihatan. Sini aja ya. Nah, kita coba ya.
kawan saya, perkenalkan namanya siapa? Ahmadi. Nah, jadi Ahmadi. teman saya itu namanya Ahmadi, dia salah satu ya teman saya juga ya. Saya tuh dulu sempat bikin video sama yang Jur Haji sebenarnya, itu yang program itu yang dia dari NTT bercerita mengenai kehidupan satu kenapa bisa sampai ke sini, dan juga saya ingin kembali bikin video tersebut tapi dengan teman saya yang satu ini adalah Ahmadi. Jadi Ahmadi ini dia teman saya, kok teman-teman lagi dari NTB Sumbawa. Nah, ini ya kita ngobrol-ngobrol pendek-pendek aja mengenai pengalaman hidup dan kenapa dia bisa sampai dari Sumbawa, Lombok, NTB bisa sampai ke Solo. Ini kita kupas dan gimana kehidupan dia di Solo dan seperti apa kehidupan di Solo dan seperti apa kehidupan apa kuliah lainnya itu ya. Jadi langsung saya nih, coba kamu langsung kenalin dirimu sendiri. Ya, Lihat kamera. perkenalkan nama saya Ahmadi. Saya berasal dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Dah nggak tahu. Ya. Nah, terus apa ini? Jadi gini, kamu kan dari NTB tuh, dari NTB itu kan salah satu ini ya provinsi beda pulau ya. Ya, Beda pulau itu jauh punya Nusa Tenggara Barat, Sumbawa khususnya ya. Jadi mungkin saya akan ini ya, aku pengen tahu apa yang mungkin seperti apa sih, gimana ceritanya kamu tiba-tiba bisa sampai ke Solo untuk berkuliah ataupun sekolah di Solo itu seperti apa, awal ceritanya itu dan tahun berapa sebutkan juga. Iya, oke. Gitu aja. Oke, pertama awal tahun saya kuliah itu 2013. Saya kuliah 2013 dan waktu itu ya yang pertama kali saya di Sumbawa, kan dari Sumbawa ke kampung kan jauh juga lumayan jauh perjalanan dari kampung ke kota ke Sumbawa. Sumbawa itu kabupaten kan? Iya, kabupaten. Jadi waktu itu kan dulu saya tinggal di Panti Asuhan Muhammadiyah dari MTS sampai SMA Muhammadiyah. Nah, waktu kelas 3 tamat SMA Muhammadiyah saya ditarik sama PDM saya. Ya, beliau adalah Ustadz PDM saya. Kemudian PDM itu adalah lembaga organisasi Muhammadiyah tingkat kabupaten. Iya. Itu namanya PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya, lanjut. Dan beliau rekomendasikan kemarin waktu itu untuk nawarin kuliah di Solo. Nah, saat itu saya berpikir, saat itu saya belum ada rencana kuliah gitu loh. Nah, karena memang mungkin ya saya juga mungkin ada atau sedikit keahlian mungkin yang saya pegang atau apa yang mungkin bakat minat yang mungkin saya waktu itu mungkin pernah saya capai. Waktu itu kan saya pernah sempat ikut MTQ 1 saya SMP waktu SMP sampai SMA. Nah, setelah itu saya ditawarin sama Ustadz untuk kuliah, kamu harus kuliah ke Solo. Nah, setelah beberapa kemudian itu kan kita rekomendasi dari PDM Muhammadiyah, kita waktu itu hanya beberapa orang diterima dari mungkin kalau 4 orang atau 5 orang ya, hanya 3 atau 4 orang, 3 orang kalau nggak saya waktu itu saya lupa berapa orang ya diterima. Nah, salah satu itu saya. Nah, saya juga nggak mikir mas saat itu. Seperti itu. Jadi ketika saya waktu itu saya meninggalkan kota Sumbawa, saya di kampung, pusat saya nelfon PDM saya ini, nah alhamdulillah kamu lulus. Nah, lulus di Solo ini. Nah, saya nggak percaya saat itu karena awalnya saya nggak ada kepikiran saya kuliah sama sekali, dan saat itu saya harus merantau mas. Nah, tamat SMA gimana caranya saya harus kuliah atau mandiri, di samping itu ekonomi juga nggak ada saat itu. Karena orang tua kan petani, dan saya mikir kayaknya saya nggak bisa kuliah, kayaknya saya harus berangkat antara ke Jakarta atau ke Batam saat itu. Jadi ke Solo itu emang ini ya, mungkin kamu ikutin ya program-program yang beasiswa itu. Iya. Jadi kawan saya ini dia beasiswa gitu. Jadi dari Sumbawa dapat beasiswa di Solo, khususnya di kampus UM Muhammadiyah Surakarta ini. Iya. Nah itu ya. Jadi salah satu penyebab ataupun latar belakang kenapa bisa sampai ke sini gitu. Di Solo ini berarti ini ya kehidupan baru ini ya, menjalani kehidupan baru ya. Pasti beda lah antara Solo sama Sumbawa dari segi budaya ataupun dari segi
adat ataupun kebiasaan dan tentunya tuh beda banget dari segi bahasa gitu. Nah ini jadi mungkin terus yang pengen tahu saya nih, apa yang kamu rasakan antara budaya, adat ataupun bahasa, kan apa yang membuat beda gak sih sama tempatmu di sana? Karena saya pribadi juga belum pernah main ke Sumbawa, belum pernah saya tuh. Ketika kamu datang ke Solo ini, ada hal gak yang buat kamu kaget dari segi perbedaan itu? Ya mungkin pendidikan dan sebagainya itu. Saya rasa ya yang pertama ketika saya datang ke Solo itu saya merasakan hal yang ibaratnya sangat luar biasa. Ya mungkin berbeda, mungkin beda-beda tempat, kota, wilayah kita tempat tinggal, mungkin pasti ada lah tata keramanya. Tapi saya melihat di Solo ini luar biasa gitu loh. Di Solo ini orang tata keramanya itu luar biasa ya, dan di Sumbawa juga ya juga seperti itu. Mungkin ada juga peningkatan sama, hampir sama, cuman misalkan ada peribahasanya yang sopan, yang halus, bahkan ada yang kasar, sama juga, hampir sama juga di Sumbawa. Bahkan karena memang mungkin ya saya juga kan sekali setahun saya pulang ke Sumbawa, Mas. Saya sekali tahun pulang ke Sumbawa, dan itu pada hari Lebaran aja saat itu. Nah, itu seperti itu. Pas kesini, waktu dari Sumbawa ke sini pakai kendaraan transportasi apa? Saya pertama kali datang ke Solo 2013 itu saya datang sini naik kapal pakai bis. Oh, kapal laut itu ya? Kapal laut. Berapa lama tuh? Wah, kalau nggak salah itu 2 hari 1 malam, kalau nggak salah 2 hari kalau nggak salah ya. Nanti jurusannya dari Sumbawa, iya, terus ke pelabuhan mana? Mataram dan Pasanbari, dan Pasar Bali, terus Surabaya. Surabaya langsung dari Surabaya langsung naik bis kita ke Solo. Nah, pengen tahu nih, berarti pas waktu itu kan kamu pertama kalinya menginjakan kaki di Pulau Jawa, iya, khususnya ya kota ini ya, Surabaya itu kan Jawa Timur dan Solo itu kan Jawa Tengah. Nah, apa yang kamu rasakan ketika pertama kali nyampe di tanah Jawa, khususnya waktu itu di Surabaya? Kalau pertama kali, di Surabaya apa di Solo ini? Di yang Solo. menginjakan kakimu di Pulau Jawa, berarti ya pertama kali kan di Surabaya. Iya, di Surabaya. Yang tentunya kita ya di Surabaya singgah, langsung kita ke sini. Langsung kita kesini? Enggak ibaratnya cuma singgah cari bis langsung kita ke Solo saat itu. Oh, nah itu gimana? Nah, nyampe di Solo kita kan kita langsung di pondok itu. Oh iya. Nah, itu kan. Nah, saat itu saya nggak tidur semalam, Mas. Kenapa? Saya nggak tidur semalam karena kebiasaan saya di kampung saat itu. Kita kan kalau di kampung sawah, kita kan sering mancing saat itu kan. Jadi saat kepikiran saya tuh, ini bener nggak saya kuliah ini, saya bilang. Saya masih bertanya sama saat itu saya berada di Solo. Saya bilang, ustadzku bilang, karena kamu berangkat ke Solo, kamu diterima di beasiswa di Pondok Haji Darus Subron. Saat itu saya dibelikan tiket sama ustadz saya, bahkan sampai uang perjalanan sama beliau. Dan itu yang nggak bisa saya lupakan dari beliau itu. Dan ketika nyampe Solo itu, semalam saya nggak bisa tidur. Karena ya namanya kita pertama kali yang di perantauan ya karena memang saya dari SMP SMA juga udah sering jauh sama orang tua, bahkan sampai kuliah pun saya jauh sama orang tua ya, tentunya pasti lah. Itu nggak bisa tidur saya semalam, Mas, di Solo itu. Telepon orang tua terus, telepon keluarga, pas keluarga bilang udah kamu bismillah aja nak, kamu jalan aja di situ, bismillah aja. Alhamdulillah. Jadi emang sih betul sih ya. Jadi kita mesti yang namanya adaptasi itu kan memang betul. Jadi kita nggak akan begitu langsung betah dan nyaman dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Mungkin ya butuh waktu 1 sampai 2 minggu supaya emang kita bisa beradaptasi lebih lanjut. Iya sih betul. Saya pun juga begitu juga ketika dari Sukabumi ke sini emang butuh adaptasi. Iya. Tapi ya Solo ini sangat, bagi saya Solo itu kota yang kota kecil tapi sangat membuat saya nyaman, dikarenakan Solo itu dari segi biaya hidup itu sangat murah sekali, dan arti sangat terjangkau untuk dipakai dijadikan tempat untuk sekolah, khususnya itu yang kuliah di Solo itu sih. Jadi kamu waktu itu tahun 2013 nyampe ke sini, terus dan kuliah di UMS ya, ngambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi Ahmadi ini dia berkuliah di UMS di Fakultas Agama Islam, nama itu FAI sebenarnya tuh, dan dia ngambil jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Jadi kalau PAI itu dia walaupun pendidikan tapi enggak gabung ke
FKIP. Jadi FKIP itu apa? Fakultas Ilmu Keguruan. Jadi itu kan khusus fakultas jurusan pendidikan. Nah, itu beda lagi. Kalau di FAI itu, kalau PAI itu masuk ikutnya itu di Fakultas Agama Islam. Nah, bincang-bincang mengenai ini lah. Tadi kan kamu sampaikan, bahkan kamu bertanya pada diri sendiri gitu ya. Iya. Kok bisa saya tinggal kuliah di Solo gitu ya. Terus ketika kamu masuk kuliah tahun 2013 waktu itu ya, berarti udah berapa tahun tuh? Oh, saya Berarti udah hampir 7 tahun, Mas. Hampir 7 tahun di sini. Nah, Ada alasan yang ya itu yang pertama. Jadi gini, aku pengen tahu bentar nih. Iya. Ketika kamu awal pertama kali kuliah di Solo kan itu otomatis kan ketemu dengan teman-teman. Iya. Teman-teman kuliah Dari itu beberapa kan wilayah. banyak dari beberapa, ya mungkin teman-teman kampus kan bukan dari Jawa Tengah aja kan, banyak banget mungkin dari seluruh Indonesia. Itu pertama kali gitu perasaanmu nyampe bergabung dengan mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang dimana itu satu Indonesia itu, dan mati ya pasti dari berbagai kota-kota di Indonesia. Pertama kali kita kuliah ya otomatis yang pertama itu semangat yang luar biasa. Pas awal-awal kita kuliah itu saya punya kawan itu namanya yang sahabat dekat saya itu. Nah, dulu kan kami ada angkatannya dulu, ada Sesuna gitu dulu di pondok. Jadi teman saya yang dulu saya dekat dulu itu dari Bandung, namanya Mas Tugu. Dia itu Sukabumi. Iya, Sukabumi ya, Sukabumi. Terus juga ada Kalimantan, Aziz. Dia ibaratnya mentor lah, teman saya juga. Terus Hasim Asyari. Saya nggak bisa sebut sama satu persatu. Sunario, Iskandar, semua teman-teman itu. Nah, jadi kita kuliah itu di kampus itu kita ketemu sama orang-orang NTT, orang Timur, orang Palembang, semua orang-orang di situ ada di situ. Tapi pas awal-awal kita semester 6, semester 7 itu pasti kita semangatnya itu kadang hilang itu situ. Nah, ya kan? Semakin tinggi semester semakin tinggi semester itu kadang semangat. Makanya di situ saya berpikir, saya waktu itu ada alasan saya kenapa saat itu saya lama kuliah. Yang pertama, ya kamu kuliah itu berapa lama? Jadi ya sebenarnya jadi alasan saya kenapa saya lama kuliah. Mungkin orang-orang pengen tanya sih, kamu kok ngomong lama itu kipi ya? Maksudnya? Ya, emang kamu lama kuliahnya? Iya, aku merasa lama kuliah, dan ini pertanyaan yang sering tergelitik orang bertanya, kapan kamu selesai kuliah? Kapan kamu nikah? Nah, saat itu saya pernah cuti kuliah beberapa semester, dan saya nggak bisa sebut berapa semester. Pokoknya saya pernah cuti semester lah intinya ya. Dan saat itu karena alasan mungkin yang pertama ada sebab dan alasan saya kenapa saya cuti. Yang pertama, saya membantu ekonomi orang tua saya, dan saya cuti semester, dan sambilan itu saya jualan ya, sambil wirausaha kecil menengah ke atas. Nah, karena orang tua itu ya petani gitu kan, kita tanam bercocok tanam jagung, padi dan lain sebagainya. Aku bertiga sama bapak sama ibu. Kakakku kan 3 bersaudara ini. Mereka itu nggak tahu kita tuh punya komitmen bertiga, Ki. Misalkan, Pak, kita mau tanam apa besok? Dek, nak, kita mau tanam jagung. Ya, waktu itu emang kamu membantu orang tua. Membantu orang tua. Nah, itu alasannya. Kenapa? Jadi ya gini ya. Emang sih. Oh ya, perlu saya sampaikan juga. Jadi Ahmadi ini, teman saya ini, dia sama saya itu enggak seangkatan. Jadi dia lebih tua, lebih atas tahun. Jadi dia tahun masuk tuh tahun 2013. Kalau aku itu tahun 2014. Jadi tapi kita ya sering berdiskusi banyak hal gitu, walaupun beda angkatan itu, beda tahun masuk gitu. Jadi ngomong-ngomong nih, dan ternyata teman saya ini, alhamdulillah ya, kamu udah lulus kuliah dan menunggu wisuda ya. Wisuda itu bulan Maret ya, bulan 3, dan akan dilaksanakan di gedung ini. Ini gedung wisuda nih. Tapi nggak tahu ya, apakah mungkin kalau sumpah masih ada COVID ataupun masih ada semacam protokol kesehatan, apakah bisa dilaksanakan di sini, nggak tahu sih. Jadi lanjut lagi ya. Jadi aku pengen menanyakan sesuatu nih.
kamu itu masuk tahun 2013, selesai tahun 2020, maka kalau dihitung-hitung itu kamu berkuliah, mohon maaf ya, agak sedikit lama ya. Dalam arti ya sampai 7 tahun kalau hitung-hitungan kuliah itu, tapi ya dikembalikan lagi bahwa kamu alhamdulillah udah selesai juga. Tadi juga kamu udah sampaikan kenapa kuliah lama, sebabnya itu dikarenakan kamu sempat cuti semester juga, itu menjadi salah satu alasan dan menjadi ya hal yang biasa bagi kita mahasiswa. Saya pun juga kuliah agak lama juga sih, tapi nggak lama-lama banget sih. Nah, biasanya kalau semakin tinggi semester itu semakin malas nih. Iya. Saya tuh pengen tahu dan saya juga agak sedikit kagum sama kamu nih, wajah kagum juga dengan kamu. Walaupun di sini lama, tapi kamu tetap berusaha menyelesaikan kuliah kamu. Tapi gini, aku pengen tanya, sempet gak kamu kepikiran kayaknya aku nggak akan diselesaikan kuliah, mau berhenti aja gitu di tengah jalan? Sempet gak? Apa tuh? Kenapa tuh sebabnya? Pertama, kenapa waktu itu saya melihat saya lanjut kalau nggak salah itu 78 ya, 78, dan kan maksimal atau minimal 14 atau maksimal 14 berapa gitu kan. Ada beberapa berarti gini, jadi semua dosen itu pasti kan ada salah satu dosen yang mungkin ya mempersulit mahasiswa. Bukan mempersulit, tapi agak sedikit susah. Ada sedikit susah gimana gitu loh. Emang itu sih hal yang biasa juga itu. Jadi aku berpikir kita sudah ngambil makul itu dan kita nggak lolos, terus ngambil tahun sekali besoknya kita nggak lolos lagi gitu kan. Jadi kan kita ngapain gitu kan, kita udah capek-capek gitu kuliah, kita ngulang, kita bayar lagi, dan alhamdulillah ya udahlah, mungkin tahun depan aja lah aku ngambil gitu kan, gimana caranya aku bisa lolos makul yang ini gitu loh. Jadi semua makulnya itu alhamdulillah saya baik-baik saja gitu. Tetap selesai juga ya Pak, harus juga itu mata. Karena memang itu suatu ibaratnya kalau orangnya itu keras, berarti kita harus lunak, harus kita juga ikutin dia gitu loh. Apa maunya dia ya udah kita ikutin. Jadi salah satu kamu sempat berpikiran bahwa ya udah saya nggak akan diteruskan kuliah saya. Itu salah satu alasan itu dikarenakan susah lulus makul tersebut. Iya, makul tersebut gitu kan. Jadi dari jauh ke hari semenjak saya cuti, saya pelajari itu makul itu. Saya pelajari semenjak di samping saya berusaha, saya pelajari makul itu. Emang sih, alhamdulillah saya meskipun nilainya saya saat itu saya berpikir Mas, saya nggak mikir nilai yang bagus. Yang penting saya lulus mata kuliah itu. Alhamdulillah saya bisa lulus. Biasanya minimal lulus itu apa sih kalau di FAI itu? Ya harus ya B ya? Ya B gitu kan, B, ya. B, C. Ya sih, itu masih emang sih hal yang biasa dan setiap fakultas ataupun di setiap prodi itu pasti akan ada dosen-dosen yang emang agak sedikit susah dalam hal memberikan nilai bagus itu ya. Bahkan itu tidak hanya di pendidikan, mungkin di fakultas. Saya juga tuh pernah merasakan, saya pernah kamu sendiri bagaimana gitu kan? Saya tuh pernah tuh, saya tuh ingat waktu itu mata kuliah apa ya, filsafat pendidikan. Ya, saya filsafat pendidikan tuh hampir 3 kali saya. Coba. Saya waktu itu sama juga. Ambil filsafat pendidikan itu dapat nilai D. Pada waktu itu saya perasaan masuk juga rajin, dan juga waktu ujian juga saya mungkin mengisi juga. Tapi tetap dapat nilai D. Hanya saya ngambil di tahun depannya ya, di semester berapa gitu. Tapi waktu itu saya alhamdulillah sih lolos juga, berarti ya dapat nilai bagus, minimal lulus gitu sih yang biasa. Terus tadi kan kamu sempet tuh ada yang membuat kamu terpikir untuk berhenti kuliah, dalam arti putus asa. Nah, tapi pada akhirnya kamu kan selesai juga kuliah, diselesaikan. Nah, apa tuh? Nah, saat ini aku pengen tahu nih, apa yang membuat kamu terus melanjutkan kuliah sampai selesai, walaupun pada waktu itu kamu udah sempat terpikirkan untuk berhenti kuliah. Oke.
apa yang menginspirasi kamu, memotivasi kamu gitu? Yang memotivasi saya adalah ketika di situ ada kesempatan, saya kejar. Nah, misalkan ini saya semester 8 ya, karena saya melihat 14 semester, saya nggak melihat 14 semesternya. Sebelum 12, 13 ini harus rampung semuanya. 13 itu udah selesai semuanya, tinggal 14 sudah tenang. Berarti tinggal ambil Tinggal ujian wisuda, tinggal ujian sidang, skripsi itu ya. skripsi. Misalnya gini, Nah, alhamdulillah. ada gak dorongan mungkin dari teman-teman ataupun Ya, permintaan orang tua supaya kamu jangan putus asa, ada pasti supaya kamu emang ada. tetap Karena fighting gitu? karena yang pertama kan saya sering telepon sama abang saya, kakak saya nomor 2 itu beliau tuh sering nasihatin saya. Terus juga ya kalau saya sahabat sih nggak terlalu banyak sih ya, teman juga nggak terlalu banyak juga, sahabat hanya beberapa orang yang selalu nasihatin saya saat itu ya yang pertama teman saya itu namanya Ochan, dia juga membantu saya dalam Ochan itu dia membantu saya dalam skripsi juga kan, dalam membimbing saya. Terus juga Aziz, dan juga saya punya kawan juga sahabat juga itu teh, kamu tahu sendiri kan siapa beliau dulu tuh, siapa? Dr. Alfendri. Itu dia dosen saya juga. Ya, sama beliau saya juga sering minta tolong sama beliau, gimana nih Pak, bagaimana. Alhamdulillah dengan motivasi dari beliau, dari teman-teman semua ya, tetap ada itu semua. Apalagi dengan keluarga kan pasti tetap ada semua itu. Cuman jadi pertanyaan kita ini, karena kita yang laksanakan, karena kita yang jalani hidup di perantauan itu betul kan. Nah, gimana kuliah atau gimana seperti kayak di sana? Emang sih. Nah, emang jadi gini kadang-kadang yang banyak banget ya, termasuk saya pribadi ya, dulu sampai saya juga suka males kuliah juga gitu. Iya benar. Masa saya juga, cuma kadang-kadang banyak yang ya orang-orang di sekitar kita yang mensemangati, memotivasi, mendorong supaya kita tetap semangat ya, orang tua juga, terus teman-teman, terutama orang tua, karena selama ini kan saya pribadi juga dibiayain sama orang tua kuliah itu, jadi kalau nggak diselesaikan kan agak sedikit gimana gitu, seakan-akan kita berdosa tidak membalas kebaikan orang tua itu sih sama juga. Dan nah yang ini ya yang lebih yang membuat saya tantangan saya pribadi di sempat saya putus asa di tengah jalan saat itu. Waktu itu saya masih bab 3, tinggal analisis data kan, analisis bab 4. Nah, Ini ke skripsi ini. Ya skripsi ya sedikit saya potong. Saat itu kan ibu saya meninggal. Oh, ini. Di sela-sela saya kuliah ini, di sela-sela saya ujian ini, sebelum saya ujian ini, di sela-sela saya ngerjain skripsi, ibu saya meninggal saat itu. Berarti belum lama ini? Baru 2 bulan ini. Oh, baru 2 bulan ini. Nah, saat itu apa yang saya pikirkan saat itu? Kuliah, skripsi, pokoknya yang saya pikirkan saat itu skripsi, orang tuaku selesai, aku pulang. Udah saat itu. Dan aku punya komitmen bertiga sama ayahku, bertiga sama ibu. Nah, aku bilang sebelum ibu meninggal. Sebelum ibu meninggal, ya kita punya komitmen bertiga. Nah, kalau misalkan ibu butuh apa-apa, aku nggak pernah sedikit aja apa yang ibu bilang. Ibuku bilang, nah ada uang, ada. Padahal aku nggak ada uangku. Karena aku bilang, kalau seandainya aku minta uang sama ibu, pasti dia akan minta sama keluarga, sama ibu. Aku nggak mau merepotkan dia. Jadi kita bertiga, selama ibuku ada, bapak itu, kita berjuang bertiga, kita bercocok tanam, karena kita di sana kan petani, tanam padi, jahe dan jagung dan lain sebagainya. Kita bahkan ke waktu itu kita tanam jagung bertiga loh. Pasti tanda tanya abangku, kakakku, dari mana uangnya atau apa. Ini ibaratnya aku tulang punggung gitu loh. Aku sendiri tulang punggung di sini selama aku kuliah nih. Yeah. Kalau seandainya orang kakakku, kalau seandainya mereka berpikir kok bisa gitu kan. Nah, itulah aku berprinsip, aku yakin jalanin aja gitu. Nah, singkat kemudian setelah pas ibuku meninggal ini, jadi malam itu aku datang ke rumah bimbingan saya Pak Zainal. Ya. Nah, malam buat itu, Pak Zainal. Ya, Pak Zainal. Malam itu aku WA beliau, Pak, saya mau bimbingan Pak, sepertinya saya mepet banget sekali. Malam itu aku datang habis maghrib atau habis isya kalau nggak salah. Aku datang, itu pun belum di ACC, masih bab 3. Udah dalam hatiku, Pak, saya izin Pak, orang tua saya baru meninggal, baru tadi Pak, saya bilang, malam ini saya harus pulang. Malam itu aku siap-siap
Malam itu karena aku udah besoknya udah beli tiket. Malam itu aku pulang meninggalkan Solo, nyampe Surabaya subuh pagi. Ya aku terbang itu sekitar jam 8 jam 9 dari Surabaya ke Mataram. Dari Mataram langsung. Nah, di situ ya. Semoga ya. Jadi situ aku berpikir aku udah nggak ingat lagi kuliahku. Ya udah, aku nggak mau ingat lagi kuliahku. Tapi aku punya harapan gitu loh. Aku berpikir selagi masih aku ada punya harapan, punya kesempatan, kenapa aku nggak kejar? Saat aku berpikir, alhamdulillah, karena aku kan jatahku kan 13 saat itu, karena mau masuk 14 kan. Aku pikir, aku nggak melihat, saya nggak melihat 14-nya, tapi saya melihat 13 harus rampung. Alhamdulillah, selesai semuanya. Alhamdulillah juga. Nah, dan ini kamu alhamdulillah ya, kamu bersyukur, kamu tahu orang tua, dan seandainya ibuku ada di sini, seandainya ibuku masih ada, bapakku semua, ibuku masih ada, alhamdulillah bapak melihat ya, mendengar. Kalau ibuku bisa masih ada sekarang, tersenyum, bahagia, senang, campur aduk semuanya lah, aku nggak bisa balas gitu. Tapi alhamdulillah selama aku semester 7, 8, 9, 10 sampai semester akhir, aku nggak pernah minta orang tua, aku nggak pernah minta uang mereka. Saya nggak pernah minta uang, saya yang berikan mereka. Ya, insya Allah ya. Abangku, kakakku, mana tahu mereka di sini. Ya, makanya aku nggak tahu. Ya, ya, iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan almarhumah ibumu ya dapat apa ya, diterima di siang terbaik ya. Jadi dan semoga aja beliau bisa melihat dan senang melihat kamu sampai selesai ya, walaupun kamu kan tadi sempat bercerita sampai ada kepikiran mau apa, nggak mau lanjut kuliah lagi, udah nggak pikiran gitu. Nggak pikiran, tapi akhirnya di endingnya walaupun kamu semester 13-14 selesai juga, mudah-mudahan ya ibumu bahagia di sana. Amin. Pasti bahagia. Karena saya bilang seperti ini ya, apa namanya, saya ikhlas gitu. Karena yang pertama saya bilang ikhlas, kenapa? Beliau ketika saya sayang sama, begitupun juga sayang sama beliau, saya yakin Allah itu lebih sayang sama beliau. Mudah-mudahan. Emang seperti itu orang tua itu. Kadang-kadang orang tua itu dia tidak akan memikirkan diri dia sendiri daripada apa ibaratnya, yang pasti dia lebih memikirkan anaknya ketimbang badan dia sendiri. Dan itu juga ya, aku juga sangat merasakan hal tersebut, karena kadang-kadang ya orang tua aku juga sama gitu. Kadang-kadang dia lebih memikirkan anaknya ketimbang apa diri mereka sendiri. Iya. Makanya bagi teman-teman yang ya, buat teman-teman saya yang melihat ini, selagi mungkin orang tuanya masih ada komplit, dan arti tetap jangan sampai sakiti orang tua, dan tetap bikin orang tua itu jangan sampai sedih, karena tetap kalau kita sebagai seorang muslim kan, keridhaan orang tua itu kan terletak keridhaan Allah itu kan terletak pada keridhaan orang tua, jangan sampai bikin sakit hati orang tua. Dan juga tidak hanya sama keluarga, sama orang tua ya, juga sama keluarga, selama masih sama keluarga, sama saudara juga tetap ya, meskipun pasti ada problem ya, tetap kita berbuat baik ya, itu intinya. Penting ya itu sih. Nah itu kawan ya, mungkin salah satu apa ya, obrolan yang sangat betul-betul buat saya sangat menginspirasi. Pertama gini ya, mungkin bisa saya ambil hikmahnya secara pribadi, bahwa ketika kita berusaha ataupun berupaya itu pasti akan ada jalan ya. Kadang-kadang gini, orang pintar itu akan kalah sama orang yang berupaya keras banget. Ya, contohnya inilah contohnya Pak Ahmadi, bahwa dengan upaya keras itu, berupaya sangat gigih, ternyata ya tetap bisa menyelesaikan kuliah, walaupun ya sangat lumayan agak lama juga, karena kalau nggak salah peraturan itu kan sampai 14 semester ya. 14 semester itu. Tapi tetap yang kalau kita tetap kalau berupaya itu akan ada jalan. Jadi gak ada istilah ada mahasiswa DO karena kelamaan, itu mungkin itu bukan karena dia susah lulus, tapi mungkin kurang berupaya ataupun kurang berusaha keras untuk selesai. Mungkin ada beberapa kuliah atau apa, bermasalah atau apa. Itu sih juga kan. Tapi tetap ya kita selalu ada jalan keluar. Pasti gitu. Ada. Selama kita berusaha pasti ada. Karena emang udah agak sedikit ya, kita sore juga dan matahari juga udah agak sedikit terbenam juga ya, dan juga sedikit ini terakhir ya sebelum penutupan.
karena pasti di video ini semakin gelap itu karena ya Seperti itulah kehidupan. seperti itulah kehidupan. Semakin terang akan semakin gelap. Semakin semakin gelap gitu. Nah, terakhir nih, kamu ini gak, saya pengen tahu lah, tetap lah gini, kamu punya harapan gak? Punya harapan ke depan kamu, apakah seperti apa harapan kamu ke depan, dan kamu punya pandangan ataupun punya agenda ke depan mau seperti apa? Apakah kamu emang masih mau menetap di Pulau Jawa ataupun kamu mau pulang ke Sumbawa atau gimana tuh? Dan aku pengen kamu memberikan pesan, memotivasi buat penonton dalam arti tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah itu terakhir. Oke, untuk yang terakhir ini, yang pertama sebelum saya nanti pulang, jadi apa namanya? Kami ada bis. Jadi aku pulang, aku kan pasti pulang kan karena selesai kuliah ini, silaturahim sama PDM-ku, sama pusatku, sama teman-teman saya di sana, sama keluarga, terutama keluarga, bapak akan aku ziarah juga ke kubur almarhum kan ibu ya, di sana. Nah, yang pertama kita harus tetap semangat, apapun tantangan, rintangannya kita jalanin aja, jalani sudah hidup itu seperti apa, jalanin aja. Kita yakin karena Allah itu tahu rezeki saya sama ini pasti beda ya, saat itu. Dan kalau misalkan nanti saya tidak punya pekerjaan di Sumbawa, ya mungkin besar kemungkinan saya datang ke Jawa. Tapi kalau misalkan di Jawa, saya ibaratnya begini, saya tidak bisa merencanakan sesuatu karena saya yakin ketika saya punya harapan, saya jalanin aja. Allah pasti tahu kasih yang terbaik nanti. Ya, gitu. Kayak gitu. Intinya tetap semangat, sabar, ikhlas, jalani saja. Jangan terlalu banyak, ibaratnya ketika kamu bahagia, ada sedikit yang kamu taruh dalam hatimu, ada rasa kecewa karena terlalu bahagia, nanti kamu juga akan terjatuh dengan kesedihan itu. Jadi kamu harus tetap semangat gitu. Dan juga ya, tetaplah jadi orang yang baik, bermanfaat untuk orang lain, saling mengingatkan dalam hal untuk ibadah seperti itu. Oke, ini ya cerita yang sangat luar biasa sekali ya dari teman saya ini. Intinya kita tetap berbuat baik, berupaya lebih keras dan tetap semangat. Yeah. Nah, itu kawan-kawan semua ya. Mungkin kayaknya saya akan cukupkan video ini. Mudah-mudahan video ini ya ada memberikan hikmah ataupun memberikan manfaat bahwasanya kita mesti tetap bersemangat dan berupaya. Terima kasih buat kamu Amadi sudah berbagi cerita, pengalaman, dan mudah-mudahan juga kamu sukses ke depannya. Kamu juga sukses. Amin. Siap, sama-sama doakan. Dan kita juga bertemu dan berpisah karena Allah. Amin. Oke kawan-kawan semua, cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap ikuti channel saya ini ya, walaupun channel ini wah berisik banget, ada bis. Karena di sini ada rumah makan Bapak Harga gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.